갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Perkenalkan, nama saya Ambrosius Dom Penjanji, asal Universitas Kristen Wirawancana Sumba, NIM 2718022, dari program studi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembekuan udang lobster. Kita tahu bahwa udang lobster saat ini merupakan salah satu komoditas alternatif yang penting selain ikan. Udang lobster merupakan salah satu komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Udang lobster terkenal dengan daging yang halus serta rasanya gurih dan lezat. Jika dibandingkan dengan udang jenis lain, lobster memang jauh lebih enak. Udang lobster merupakan makanan yang bergengsi, yang hanya disajikan di restoran dan hotel-hotel berbintang. Karena harganya yang mahal, lobster biasanya dikonsumsi oleh kalangan ekonomis yang atas. Dengan meningkatnya pasar domestik maupun ekspor, menyebabkan komoditas lobster semakin intensif. Di negara Asia, Jepang dan Hong Kong merupakan pengimpor lobster terbesar. Di negara ini terkenal sebagai penggemar masakan laut, termasuk lobster. Di Jepang, lobster biasanya disajikan dalam bentuk lobster rebus dan digunakan untuk menghormati tamu-tamu asing. Selain itu, seringkali disajikan dalam acara pernikahan sebagai pengganti kado. Udang lobster terbagi dalam 8 jenis, yaitu udang lobster Panulirus hamarus atau lobster hijau pasir. Terus Panulirus peniculatus atau lobster batu. Terus Panulirus, udang lobster dibagi beberapa jenis. Ada lobster hijau pasir, lobster batu, lobster merah atau bintik seribu, lobster mutiara, lobster hijau, lobster bambu. Manfaat dari udang lobster yaitu penuh protein dan rendah lemak. Kedua, rendah kolesterol. Ketiga, melindungi kesehatan jantung. Keempat, kandungan seng tingkat fungsi otak. Kelima, melindungi tubuh dari radikal bebas. Jadi, udang lobster ini sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Ketika udang lobster kita sudah tangkap, kita perlu melakukan penanganan. Yang pertama, pengawetan dengan suhu tinggi. Kedua, pengawetan dengan suhu rendah. Ketiga, pengawetan dengan bahan kimia. Keempat, pengawetan dengan mengurangi kadar air atau pendinginan dan penggaraman. Tapi yang biasa digunakan yaitu dengan suhu rendah, yaitu dengan pembekuan. Tetapi di sini yang kita gunakan yaitu pembekuan. Pembekuan merupakan suatu cara pengawetan bahan pangan dengan cara pembekuan pada suhu di bawah titik beku. Dengan membekunya sebagian kandungan air bahan atau dengan terbentuknya es sehingga ketersediaan air menurun, maka kegiatan enzim dan zat renit dapat dihambat atau dihentikan sehingga dapat mempertahankan mutu bahan pangan. Pembekuan lobster ini sangat penting guna menjaga kualitas lobster hingga ke tangan konsumen.
Dalam proses pembekuan yang kita lakukan yaitu persiapan, yaitu persiapan lobster yang akan dibekukan terlebih dahulu. Kemudian dibersihkan dari lumpur, alga, dan zat-zat lain yang biasanya ditemukan menempel pada tubuh lobster. Pencucian lobster ini harus dilakukan secara hati-hati dan diusahakan agar tidak ada anggota tubuh yang tertinggal. Mengingat sebaiknya lobster diekspor dalam kondisi utuh. Kedua, pengemasan. Setelah dibersihkan, lobster dibungkus dengan plastik serta dipres hingga tertutup rapat. Ukuran plastik yang digunakan tergantung pada ukuran lobster yang dikemaskan. Sebelum kemas, sebaiknya kondisi lobster diamati terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lobster yang sudah lama mati dan sudah berbau sebaiknya tidak dikemas karena peluang pemasarannya sangat kecil. Ketiga, pemasukan dalam freezer. Lobster yang telah dikemas segera dimasukkan ke dalam freezer untuk dibekukan. Pada umumnya, pembekuan lobster dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu air blast freezing, contact plate freezing, dan immersion freezing. Keempat, pelepasan dan pengemasan. Setelah proses pembekuan selesai, kemasan lobster dikeluarkan dari dalam freezer dengan cara melepaskan satu persatu. Selanjutnya, lobster ditimbang dan dikemas sesuai dengan permintaan konsumen. Misalnya, kemasan lobster beku disusun dalam kotak yang mempunyai daya isolasi tinggi, yaitu kotak styrofoam. Jadi sekian dari materi yang saya sampaikan. Minta maaf jika ada kata-kata yang kurang atau materi yang saya sampaikan tidak memenuhi apa yang Bapak inginkan. Sekian dan terima kasih.